Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Witari dari Batalion Liability. Di sini saya akan merangkum beberapa materi LKM MTD dari hari pertama sampai hari ketiga. Pada hari pertama, materinya yaitu peranan Ormawa. Ormawa sebagai konstituen menunjang Tridharma, mahasiswa, elit intelektual muda. Wahana mahasiswa mengembangkan potensi melalui kegiatan penalaran, minat, dan kegemaran. Peranan besar seperti ini menuntut berbagai prasyarat. Yang pertama, kepekaan terhadap permasalahan masyarakat. Yang kedua, sikap objektif yang cerdas. Yang ketiga, komitmen kebangsaan yang tidak sempit dan terbuka dalam menerima informasi yang diolahnya secara cerdas. Yang kedua, gagasan awal, ide atau motif yang mendasari mengapa sesuatu akan dilakukan. Yang pertama, apakah sekadar ide kebetulan? Yang kedua, apakah sekadar angan-angan? Yang ketiga, apakah sekadar harapan atau impian? Keempat, apakah awal untuk mencapai tujuan? Adapun aspek yang mempengaruhi dalam merumuskan gagasan awal. Yang pertama, ketajaman dalam merumuskan visi dan misi. Kedua, kemampuan menganalisis atas SWOT. Ketiga, kecerdasan dan kemampuan diri. Keempat, kesehatan diri dan organisasi. Kelima, persepsi diri dan kelompok. Enam, kepekaan diri dan organisasi. Tujuh, wawasan diri anggota. Delapan, motivasi diri dan organisasi. Dan yang sembilan, kepentingan diri dan organisasi. Pertimbangan dalam perumusan gagasan awal. Yang pertama, memperhatikan kebutuhan bukan keinginan. Yang kedua, memperhatikan visi misi organisasi, melihat tren ke depan jangka panjang, menginduk pada kepentingan lembaga atau profesi yang menaunginya. Selanjutnya, mencerminkan keunggulan dan kompetitif, terukur atau keterjangkauan akademik, waktu, adanya daya dukung, dan lain-lain. Dalam perumusan masalah organisasi, ada beberapa perbedaan antara masalah dan gejala. Yang pertama, simptom, yaitu gejala yang tampak dari suatu masalah. Yang kedua, sumber masalah atau core problem, yaitu inti permasalahan yang sesungguhnya. Selanjutnya, pada hari kedua, yaitu membahas materi tentang pengembangan program kerja. 1. Setiap Ormawa awal tahun menyusun kepengurusan dan program kerja tahunan melalui musyawarah anggota. 2. Program kerja tahunan tersebut direalisasikan melalui kegiatan-kegiatan yang diajukan dengan proposal kegiatan. 3. Proposal kegiatan diajukan selambat-lambatnya 2 minggu sebelum pelaksanaan kegiatan tertentu. 4. Setelah kegiatan dilakukan, selambat-lambatnya 2 minggu harus sudah menyerahkan laporan kegiatan. Keterlambatan penyerahan laporan kegiatan akan berakibat pada proses persetujuan kegiatan selanjutnya di pending atau cancel. Dalam pelaksanaan kegiatan, boleh mengajukan dana kepada sponsor sepanjang tidak bertentangan dengan rambu-rambu yang berlaku. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan rencana kerja. 1. SWOT atau analisis. Yang kedua, waktu. Kapan kegiatan akan dilaksanakan? Yang ketiga, siapa yang melaksanakan dan apa tugas-tugasnya. Pembagian tugas sesuai kompetensi yang dimiliki anggota serta dibuatkan ke deskripsi tugas. 4. Rencana kerja yang dibuat harus lebih baik dari realisasi kerja periode sebelumnya. Setelah rencana kerja disusun, maka dibahas pada rapat kerja. Selanjutnya dikembangkan melalui pembagian tugas atau organizing and staffing. Pemimpin menetapkan target kerja yang harus dicapai sesuai dengan tugas masing-masing anggota organisasi. Dalam proses kerjanya diberikan arahan serta dilakukan pengawasan atau controlling agar terarah sesuai dengan program yang telah dibuat bersama. Selanjutnya materi di hari ketiga, yaitu membahas tentang dasar-dasar organisasi. Dasar-dasar pembentukan organisasi. Manusia merupakan makhluk sosial atau suka memperhatikan kepentingan umum. Manusia memiliki kecenderungan untuk bermasyarakat atau berkelompok yang diwariskan secara biologis. Apakah tujuan organisasi itu?
Yang pertama, untuk mengatasi terbatasnya kemandirian, kemampuan, serta sumber daya yang dimilikinya untuk mencapai sebuah tujuan. Dua, tempat untuk mencapai tujuan dengan efisien serta selektif karena dilakukan secara bersama-sama. Ketiga, tempat dalam mendapatkan pembagian kerja dan jabatan. Keempat, tempat untuk mencari keuntungan dan pendapatan bersama-sama. 5. Tempat untuk mengelola lingkungan secara bersama-sama. 6. Tempat untuk mendapatkan penghargaan. 7. Tempat mendapatkan pengawasan dan kekuasaan. 8. Tempat untuk menambah pergaulan serta memanfaatkan adanya waktu luang. Menurut Kate Davis, unsur-unsur organisasi. Unsur pertama bahwa partisipasi atau keikutsertaan sesungguhnya merupakan keterlibatan mental dan perasaan lebih daripada semata-mata atau hanya keterlibatan secara jasmania. Unsur kedua, adanya sikap sukarela dalam membantu kelompok mencapai tujuan tertentu. Unsur ketiga, unsur tanggung jawab merupakan rasa yang paling menonjol dalam menjadi anggota. Selanjutnya, materi hari ketiga sesi kedua, yaitu administrasi keuangan. Sasaran belajar. Yang pertama, peserta mengetahui arti dan fungsi administrasi keuangan serta mengetahui pembuatan surat pertanggungjawaban atau SPJ keuangan kegiatan organisasi. Kedua, peserta mengetahui arti dan fungsi administrasi kesekretariatan serta mengenal sistem pengarsipan organisasi. Adapun tujuannya, yang pertama, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi keuangan suatu organisasi. Yang kedua, memperlancar distribusi informasi tentang keuangan pada pihak-pihak yang berkepentingan, baik intern maupun ekstern. Yang ketiga, meningkatkan sekuritas rahasia keuangan dalam organisasi. Adapun fungsi administrasi keuangan, yang pertama, mengadakan pencatatan dari semua kegiatan yang melibatkan keuangan. Hasil pencatatan digunakan sebagai alat pertanggungjawaban dari sumber informasi. Kedua, mengelola keuangan suatu organisasi. Ketiga, sebagai bahan untuk evaluasi dan analisa penggunaan dana. Yang keempat, sebagai bahan untuk membuat laporan pelaksanaan program kerja. Kelima, sebagai tolak ukur penyusunan rencana anggaran program kerja tahun berikutnya. Rencana pemasukan dan pengeluaran keuangan yang dibuat dalam jangka waktu tertentu. Ketentuan perumusan anggaran. 1. Sesuai dengan rencana kegiatan atau program kerja dalam jangka waktu tertentu. Kedua, sesuai dengan sumber pendapatan, ditentukan apakah kegiatan termasuk kegiatan profil atau tidak. 3. Meliputi tata tertib atau aturan yang berkaitan dengan keluar dan masuknya keuangan organisasi. Adapun tujuan kesekretariatan. 1. Memperlancar lalu lintas dan distribusi informasi ke segala pihak baik internal maupun eksternal. Yang kedua, mengamankan rahasia organisasi. Yang ketiga, mengelola dan memelihara seluruh dokumentasi organisasi yang berguna bagi kelancaran pelaksanaan fungsi manajemen. Fungsi kesekretariatan yaitu mengadakan pencatatan semua kegiatan manajemen, pengendalian informasi internal dan eksternal organisasi sebagai alat komunikasi organisasi, sebagai pusat dokumentasi atau master file. Mungkin hanya itu materi yang saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.